Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Yang kami hormati Dr. Handes Mukhlis, Magister Agama, selaku dosen pembimbing ilmu logika, serta teman-teman saya yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya, sehingga kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya fid dunya wal akhirah. Perkenalkan, nama saya Saibatun dan rekan saya Rika Nailul Muna. Kami dari program studi Pendidikan Agama Islam, mahasiswa semester 1 Sekolah Tinggi Agama Islam Islamic Center Demak. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kerja kami dengan tema inferensi langsung dalam logika. Apa sih inferensi langsung? Inferensi langsung adalah inferensi yang ditarik dari suatu premis dan proposi yang digunakan untuk penarikan kesimpulan, dan konklusi yang ditarik tidak boleh lebih luas dari premisnya. Contoh inferensi langsung. Bu, besok temanku berulang tahun. Saya diundang makan malam, tapi saya tidak punya baju baru. Kadonya lagi belum ada. Maka inferensi dari ungkapan tersebut bahwa tidak bisa pergi ke ulang tahun temannya. Contoh yang kedua, pohon yang ditanam Pak Budi setahun lalu hidup. Maka inferensi dari ungkapan tersebut, pohon yang ditanam Pak Budi setahun yang lalu tidak mati. Selanjutnya, jenis-jenis inferensi langsung. Inferensi langsung dibagi menjadi 5. Yang pertama inversi, yang kedua konversi, yang ketiga obversi, yang keempat kontraposisi, dan yang terakhir oposisi. Di sini saya akan menjelaskan tentang inversi. Inversi adalah penalaran langsung dengan cara menegasinya subjek proposisi dan menegasikan atau tidak menegasikan predikat proposi premis. Langkah yang ditempuh untuk memperoleh inversi sangat sederhana, yaitu dengan mengubah pembilang subjek dari universal menjadi predikat. Inversi dibagi menjadi 2, yaitu inversi penuh dan nomor 2 inversi sebagian. Inversi penuh adalah inversi yang dilakukan dengan menegasikan baik subjek maupun predikat proposisi premis. Sedangkan inversi sebagian adalah inversi yang dilakukan dengan menegasikan subjek proposi premis sedangkan predikatnya tidak dinegasikan. Next, apa saja subjek yang dapat diinversi? Subjek yang dapat diinversi itu ada 2. Yang pertama, inversi proposisi A, dan yang kedua, inversi proposisi E. Ya, di sini saya akan menjelaskan nomor 1, inversi proposisi A. Inversi proposisi A adalah inversi lengkap yang terdiri dari inverten dan inverse. Inverten adalah semua filsuf adalah manusia, sedangkan inverse adalah sebagian bukan filsuf adalah bukan filsuf manusia. Sedangkan inversi sebagiannya, inverted semua filsuf adalah manusia, sedangkan inversenya sebagian bukan filsuf adalah manusia. Yang kedua, contoh inversi proposisi E. Inversi lengkapnya yaitu invertennya semua filsuf bukan kera, dalam kurung E. Inversi sebagian bukan filsuf bukan kera, dalam kurung E. Dan inversi sebagian yaitu invertennya semua filsuf bukan kera, dan inversinya sebagian bukan filsuf bukan kera. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian konversi. Konversi adalah sebuah bentuk penyimpulan langsung dengan cara menukar kedudukan subjek dan predikat tanpa mengubah makna.
Dan selanjutnya, apa saja macam-macam konversi? Ya, saya di sini akan menjelaskan macam-macam konversi. Macam-macam konversi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, konversi sederhana, dan kedua, konversi aksidental. Di sini saya akan menjelaskan tentang konversi sederhana. Konversi sederhana adalah konversi di mana subjek dan predikat ditukar tempatnya tanpa mengurangi atau mengubah kuantitas masing-masing. Sedangkan konversi aksidental adalah tem subjek dan tem predikat yang dikonversikan mengalami perubahan kuantitas. Ini terjadi ketika dikonversikan menjadi I dan E dan dikonversikan menjadi O. Selanjutnya, apa saja subjek yang dapat dikonversi? Subjek yang dapat dikonversi dibagi menjadi 4. Yang pertama, konversi proposisi A. Yang kedua, konversi proposisi E. Yang ketiga, konversi proposisi I. Dan yang terakhir, konversi proposisi O. Di sini saya akan menjelaskan konversi proposisi A. Contohnya, premis, yaitu semua filsuf adalah manusia, dalam kurung A. Dan konklusinya, contohnya sebagian manusia adalah filsuf, dalam kurung I. Nomor 2, konversi proposisi E. Contohnya, premis adalah tak seorang pun filsuf adalah kera, dalam kurung E. Dan konklusi, contohnya, tak satu pun kera adalah filsuf, dalam kurung E. Selanjutnya, konversi proposisi I. Premisnya, contohnya beberapa anggota ABRI adalah sarjana, dalam kurung I. Dan konklusi, contohnya beberapa sarjana adalah anggota ABRI, dalam kurung I. Dan terakhir yaitu konversi proposisi O. Baiklah, saya di sini akan meneruskan presentasi dari Mbak Saibah, yaitu mengenai obversi. Beberapa istilah disebut obversi, yaitu equipolense, infinitum, dan permutasi. Ialah penalaran langsung yang konklusinya menunjukkan perubahan kualitas proposisi, kendati pun maknanya tetap dan tidak boleh berubah. Adapun kuantitas obverten atau proposisi yang menjadi premis dan obverse atau proposisi yang menjadi konklusi juga harus tetap sama. Selanjutnya yaitu contoh-contoh obversi. Yang pertama yaitu obversi proposisi A. Contoh yang premis, semua presiden adalah manusia. Yang konklusi, semua presiden bukan manusia. Yang kedua yaitu obversi proposisi E. Yang premis, semua serigala bukan manusia. Yang konklusi, semua serigala adalah bukan manusia. Yang ketiga yaitu obversi proposisi I. Yang premis, sebagian manusia adalah pemikir. Yang konklusi, sebagian manusia bukan pemikir. Yang keempat, yaitu obversi proposisi O. Yang premis, sebagian manusia bukan pelawak. Yang konklusi, sebagian manusia adalah bukan pelawak. Contoh-contoh kontraposisi. Yang pertama yaitu kontraposisi proposisi A. Yang premis, semua filsuf adalah manusia. Yang konklusi, semua bukan manusia adalah bukan filsuf. Yang kedua dan yang ketiga yaitu kontraposisi proposisi E dan kontraposisi proposisi I. Semua itu tidak dapat dikontraposisikan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu kontraposisi proposisi O. Yang premis, sebagian demonstrasi bukan mahasiswa. Yang konklusi, sebagian bukan mahasiswa adalah bukan demonstran. Selanjutnya yang kelima yaitu oposisi. Oposisi dalam logika diartikan dengan pertentangan yang terdapat di antara dua proposisi yang mempunyai subjek dan predikat yang sama, tetapi berbeda dalam kuantitas dan kualitasnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis oposisi dalam logika. Yang pertama yaitu oposisi kontraris. Oposisi kontraris adalah perlawanan yang terdapat di antara proposisi-proposisi universal yang berbeda kualitasnya. Yang kedua yaitu oposisi kontradiktoris, adalah perlawanan antara dua proposisi yang berbeda baik kualitas maupun kuantitasnya. Yang ketiga yaitu oposisi subkontraris, adalah perlawanan antara dua proposisi partikular yang berbeda kualitasnya, yaitu yang satu afirmatif
Dan yang terakhir yaitu oposisi subalternasi, adalah perlawanan antara dua premis yang berbeda kuantitasnya, yaitu yang satu universal dan yang lain partikular.